jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah di rumah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini ya, berubah untuk siapa sih kamu? Karena kebetulan sekarang bertepatan dengan 1 Muharram yang tepatnya tahun baru Islam 1442 Hijriah. Nah ini Masya Allah nih. Sebelum kita lanjut lagi nih, kita berbicara dan berbincang-bincang dengan guru-guru kita untuk menggali ilmu ya. Nah sekarang kita coba lihat dulu, ada sebuah tayangan lagi yang saya mau sajikan ke pemirsa yang ada di rumah. Ini di tayangannya. Oke, kita coba lihat, ini tayangannya masih ada yang ngeganjel nih. Tapi ini yang kita mau coba tayangkan ini adalah tentang video renungan mengenai hijrah cinta. Cuma mungkin ada kendala teknis ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba lanjutkan lagi, insya Allah nanti bisa ditayangkan lewat Instagram kita nanti. Nah pertanyaannya nih Ustadz Syam nih, kita lanjutkan lagi nih. Tapi mungkin sama seperti sama sebelum iklan tadi ya. Kadang suami istri ini bahkan ya para milenial nih saat ini pas ditanya, buat apa sih kamu berubah? Saya berubah atau saya hijrah karena cinta dan hijrah untuk cinta. Wah. Tapi kan di sini kan iya di sini kan nggak ada kata-kata Allah gitu loh. Ini masalahnya siapa nih, nggak jelas juga nih gitu ya. Nah bagaimana nih, boleh nggak kira-kira apakah memang itu ada di dalam Islam? Mohon izin, silakan Ustaz menjelaskannya. Berubah karena mencintai seseorang misalnya, ada orang atau begini, masuk Islam karena mau menikah, hanya persyaratan untuk menikah saja. Kemudian ada orang yang berubah masuk masjid karena yang diincar tuh ukhti-ukhti misalnya. Jadi biasanya bangun tengah malam untuk nonton bola, akhirnya bangun tengah malam untuk tahajud. Kenapa? Karena yang dideketin adalah ukhti-ukhti. Apakah bisa seperti ini? Dan ini memang menyangkut sama hijrah banget gitu. Innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ini yang sangat populer ini sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya, ada sambungannya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena wanita yang disukainya, dia pun akan mendapatkannya. Artinya hukum alam sunnatullah tetap berlaku. Ada yang golnya adalah seorang wanita karena cintanya kepada wanita ini, dia akan mendapatkannya. Hukum alam berlaku. Siapa yang berhijrah karena harta duniawi, dia pun akan mendapatkannya. Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Apa niatmu, engkau akan mendapatkannya. Apa tekadmu, engkau akan mendapatkannya. Dalam surah Al-Baqarah juz 2, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan orang-orang yang seperti ini. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ada enggak orang-orang yang ketika melakukan kebaikan mereka pengennya dunia aja gitu tujuannya. Karena mereka enggak mengenal akhirat. Mereka mengatakan ya Allah berikan aku dunia. Mereka dikasih tapi enggak punya bagian di akhirat. Hanya ruginya di situ. Jadi kalau ada orang yang hijrah karena mencintai seorang wanita ya udah juga ada gitu. Kamu akan mendapatkannya. Apa yang kau inginkan itu kau mendapatkannya. Akan tetapi wama lahu fil akhirati min khalaq. Kerugian terbesarnya dia enggak dapat apa-apa di akhirat. Karena salah niat tadi. Orang beriman, orang yang pintar tuh disambung dengan ayatnya. Wa minhum man yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Orang yang cerdas, orang yang pandai, mereka itu bukan hanya meminta dunia atau bukan hanya meminta akhirat saja atau cuma meminta dihindarkan dari api neraka, tapi mereka meminta ketiganya gitu. Jadi orang soleh itu, orang beriman itu nggak apa-apa juga kalau misalnya ada niat duniawinya. Misalnya saya berubah tuh karena cinta banget sama wanita ini. Misalnya saya suka banget supaya diterima sama calon mertua yang soleh dan solehah ini. Apakah boleh demikian? Boleh, tapi jangan kau lupakan untuk meminta akhiratmu. Karena orang yang beriman tidak dilarang untuk meminta dunia. Rabbana atina
fid dunya hasanah. Baru setelah itu wa fil akhirati hasanah. Kesalahan terbesar hanya ketika kalau hijrah cuma tujuan utamanya si cintanya tadi, si kekasihnya tadi, barulah dia tidak mendapatkan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi ketika mereka meminta dunia beserta dengan akhiratnya, beserta dihindarkan dari api neraka, ya Allah saya pengen banget sama si perempuan ini, saya cinta sama dia. Kenapa ya Allah? Karena saya rasa bersama dengannya bukan hanya di dunia, tapi saya bisa bersama dengannya dan dia bisa mengingatkan aku untuk menuju surgamu ya Allah. Maka dia akan mendapatkan itu juga. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Rangkaian ayat yang begitu indah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana niat sangat mempengaruhi yang namanya amal ibadah. Amalan hijrah terpengaruhi karena niatnya. Yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya yang menjadi digadaikannya atau menjadi jaminannya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang berhijrah karena duniawi, mereka cuma mendapatkan itu, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Jadi harus luruskan niat dulu nih ya. Jadi kalau misalnya kita berhijrah karena memang urusannya karena Allah dan Rasulnya, karena akhirat. Gak ada ruginya. Dunianya dapat. Dunianya dapat. Kalau misalnya seandainya hijrah karena dunia, akhiratnya belum tentu Betul. dapat. Mungkin dikasih yang di dunianya, yang di akhirat ya mohon maaf. Kan Anda niatnya bukan di sini. Betul, Kan, gitu ya. rugi. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas ilmunya nih. Nah sekarang waktunya kita memberikan kesempatan nih buat jamaah yang ada di rumah yang mau curhat online, yang mungkin sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosial Islam itu Indah. Langsung saja coba kita hubungi yang bersangkutan. Assalamualaikum, apakah sudah tersambung? Assalamualaikum, selamat pagi.